الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukurnya, mari kita mulai acara pokok ini di antaranya yang pertama pembukaan alhamdulillah yang telah kita laksanakan. Acara yang kedua adalah bacaan ayat Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustaz Rahman. Acara yang ketiga yang pembacaan taklim yang akan dibacakan oleh Ustaz Sudarto. Acara yang keempat dari Tawassul yang akan dipandu oleh Ustaz Mayram. Acara yang kelima yaitu bacaan Manqobah yang akan dibacakan oleh Ustaz Khairul Huda. Acara yang keenam dari pembacaan doa manakim yang akan dibacakan oleh Ustaz Abdul Manan. Dan acara yang keenam dari hikmah ilmiah yang insyaallah akan ditausiahkan oleh beliau Bapak Ustaz Samsudin. Acara yang ketujuh yakni penutup dengan bacaan sholawat Bani Hashim bersama-sama. Selanjutnya kepada para petugas yang telah disebutkan namanya, waktu sudah tepat, dipersilakan tanpa dipandu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin syu'abullah mubarak bin Muhammad al-Fatihah. Kandi Bismillahirrahmanirrahim. Tasbih ini dari Syekhna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patakan Suryalaya, Kacimbaran, Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga Anda dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan
diaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid. Berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbagai pertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama maupun negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik lahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, janganlah sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya Al-Ghafur Alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan mencerminkan bahwa hati kita sadar. Cobalah rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itu kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian harus saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu dan agamaku untuk aku.
Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 113 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripah roh jinam, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaknya segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan lahir batin dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tiada lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, jaga baga. Tiada lain amalan kita, Toreko Qadriyah Nasabandia, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh daya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada kita sekalian ikhwan. Tertanda Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Shahibul Wafatajul Alimin. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. 3. Jangan memeriksa murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang. 5. Harus menyayangi kepada orang yang membenci kepadamu. Ila hadrati Syekh Muhammad Shafii Wafatajul Alimin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
إلى الله أئمة بالكيد ومقرب بالذكر وعلماء الرشيدين والقرى المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسادسة الصوفية والمحدثين وإلى الله كل ولي وولي ومسلمين مسلمين وسيئة إلى مرحبا ومن بني إلى هذا إلى الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يمنى إلى الله أن يسلس إلى القدية والنسبية وجميع أهل القلوب شرعا اسم الأولياء والرسول الأحمر قلوب العالمين سيد شعب وأوفي كيدان قد تستصدر وسيد سيدان وفي البركة وسيد سيد معرف التكليم وسيد سيد سيد وسيد شعب محمد وسيد شعب سيد وسيد شيخ جعفر الصديق وسيد شيخ يوسف الحمداني وسيد سيد يزيد المصطفى وسيد شيخ الشعب المسلمين وحضر الإمام الرباني وحضر سيدنا المرشد الشمس ومبارك منهم محمد وحضر سيدنا الشيخ العارفين وأصولهم وموهبة سلسلتهم والآخرين عنهم سيد الليل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah, Pembina semesta alam. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Maka ini segala manaqib slogan aulia Syaikhul Qadir Jilani Qaddasallahu Aziz, pemetik dari kitab Taufiqul Qadir fil Manaqib Syaikhul Qadir dan dari kitab Uqudul Laili fil Manaqib Jail. Semoga dengan diperingati dan dibacakan manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syaikhul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu melimpahkan keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan
maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ada pun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai berikut. Mangkobah ke-11. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW meminjak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasyidin Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah SAW sambil membawa buruk. Tampak sekali kaki buruk itu bercahaya laksana bulan, dan paku kasut telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala buruk itu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, ia tidak bisa diam dan kakinya bergoyang-goyang seperti sedang menari. Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apakah kamu menolak untuk ditunggangi?" Buruk berujuk sebab, "Tidak, demi nyawa yang menjadi penebusnya, saya tidak menolak. Namun ada suatu permohonan, nanti pada waktu Rasulullah SAW akan masuk surga, jangan menunggangi yang lain selain saya sendiri yang menjadi tunggangannya." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Buruk masih mengajukan permohonannya, "Ya Rasulullah, saya mohon agar tangan yang mulia memegang pundakku untuk tanda bukti nanti pada hari kiamat." Lalu dipegangnya pundak buruk itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira, sehingga jasad buruk itu tidak cukup untuk menanggung rohnya, sehingga naiklah badannya membumbung tinggi ke atas setinggi 40 hasta tinggi badannya. Rasulullah berdiri sebentar, melihat badan buruk itu menjadi naik ke atas, sehingga terpaksa Rasulullah SAW mencari dan memerlukan tangga. Sementara itu sekonyong-konyong datanglah ruh Syekh Abdul Qadir Jailani mengulurkan pundaknya sambil berkata, "Silakan, pundakku diinjak untuk dijadikan tangga." Lalu Rasulullah meminjakkan kaki beliau pada pundak Syekh, dan ruh itu mengantarkan telapak kaki Rasulullah SAW untuk menunggangi buruk. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Telapak kakiku menginjak pundakmu, dan telapak kakimu nanti akan menginjak pundaknya para waliullah." Allahumma sholli alaihi rahmatan wa ridwana wa amin dari asrori fi kulli waqtin wa makan. Ya Allah, tolonglah atas barokahnya rahmat dan keridhaanmu, dan karuniakanlah kami dengan segala rahasianya pada setiap waktu dan tempat. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.